Kamu sudah mengkhianati Mama. Kamu keluar dari rumah tanpa izin, dan kamu menikah tanpa izin dari Mama. Sekarang, kamu masih berani minta restu Mama. Ma, saya tuh cuma menjalankan kewajiban kami. Kamu betul-betul membawa sial dalam rumah ini. Sebelum anak saya kenal kamu, anak saya tidak pernah membangkang seperti ini. Dia anak baik. Dan sekarang, sebelum saya telepon polisi, keluar segera dari kehidupan Mita. Mama memang berhak untuk nggak merestui pernikahan kami. Tapi Mama sama sekali nggak berhak untuk mengusir suami saya dari rumah ini, Ma. Dan dalam hukum, Denny ini adalah menantunya Mama. Denny juga berhak Ma untuk tinggal di rumah ini karena rumah ini juga rumahnya Mita. Yuk, Den. Sudah ada kabar dari Mita? Mita baru saja pulang. Lalu kamu kenapa sedih? Mita sudah menikah diam-diam. Dan sekarang, dia membawa si Denny itu ke rumah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan coba memisahkan mereka berdua. Bagaimanapun caranya. Ya, bagaimanapun caranya. Sudahlah Nanda, biar Mama dan Preti yang menyelesaikan masalah ini. Kamu kan baru pulang, masih capek. Lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Enggak, Mah. Dari tadi pembicaraan ini nggak selesai. Dan saya nggak bisa tinggal diam aja. Saya lihat ini adalah kesalahpahaman antara Mama sama Preti. Preti itu belum mengenal siapa Mama. Preti, kamu tuh belum tahu siapa Mama, Preti. Mama tuh tidak akan pernah mau menyakiti hati orang sekalipun hati Mama disakiti, Preti. Ini semua bukan kesalahpahaman. Mungkin Mama kamu memang tidak berniat untuk menyakiti hati saya. Tapi saya cuma merasa kalau kehadiran saya di rumah ini sudah merubah semuanya. Semua yang saya lakukan di rumah ini salah. Ternyata menjadi anak orang kaya, ternyata menjadi beban dan masalah bagi saya. Mama kan tidak pernah menyalahkan kamu, sayang. Demi Allah, Mama tidak punya niat untuk menyinggung perasaan kamu. Ya mungkin aja. Tapi saya ngerasa saya nggak bisa lagi menyesuaikan diri di rumah ini. Apa maksud kamu, Preti? Saya ingin kita tinggal di rumah Papa karena saya sudah capek mencoba menyesuaikan diri. Enggak. Saya nggak bisa meninggalkan Mama sendirian di rumah. Mama tidak punya apa-apa. Tanpa kita, Mama akan tidak punya siapa-siapa. Kalau itu pilihan kamu, biar saya kembali ke rumah Papa. Mungkin dengan kita berpisah, kita punya waktu untuk bisa introspeksi diri. Preti! Ini Bu, ada urusan biasa lah. Terus saya mampir ke sini. Ada berita penting, Bu. Silakan duduk deh. Silakan duduk. Gimana? Gimana? Berhasil, Bu. Rumah tangga mereka udah mulai berantakan. Mereka jadi berantem. Terus si Preti udah mau kabur dari rumah itu. Yes, yes, yes.
Jangan yes dulu. Urusan ininya gimana? Ibu Nungki, pokoknya begitu Non Preti pulang ke rumah ini, Ibu Nungki pasti mendapatkan uang yang banyak dari Pak Anwar. Nah sekarang Bu Nungki pulang aja dulu, soalnya saya mau masak buat Pak Anwar. Nanti saya sampaikan berita besarnya sama Pak Anwar, oke? Tapi jangan lupa ya Bu ya. Pasti. Ya udah deh Bu, saya pulang dulu ya. Oke. Dasar perempuan setan mata duitan. Preti, kamu jadi pergi rumah papa kamu? Biar mama sama Nanda ngantar kamu ya, Nak. Nggak usah. Biasa dia sendiri aja kok. Preti. Biar saya antar Preti. Preti. Kalau kamu pergi sendiri, nanti kesana mama usir kamu, Nak. Saya bilang saya nggak diusir. Udah dong, lepas. Udah lepas. Preti. Kamu kenapa, Nak? Preti, kamu kenapa? Nanda, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ibi, kalau ada nyari Denny atau saya, bilang mereka suruh nyari kita di alamat yang ini, ya. Baik, Terus, Non. Selama koper ini tolong masukin ke mobil ya, Bi, ya. Baik, Non. Pak Bi. Iya, Pak. Ya, siap? Yuk. Mit, Ya. kamu jangan bikin mama kamu makin marah. Den, Mama tuh harus bisa nerima kenyataan kalau sekarang ini kamu tuh menantunya dia. Bi. Mau kemana kamu? Keluar kota. Tante, Kenapa? Kamu bertengkar lagi dengan Mita? Mita pergi meninggalkan saya. Dan dia menganggap seolah-olah saya bukan ibunya lagi. Ya sudahlah. Cobalah kamu untuk tidak memikirkan Mita. Mulailah kamu memikirkan masa depan kamu sendiri. Mana mungkin saya bisa seperti itu. Mita adalah bagian dari kehidupan saya. Dan dia adalah dari daging saya. Hanya ibu yang kejam yang bisa meninggalkan anaknya. Mungkin mudah sekali buat kamu untuk mengatakan hal seperti itu. Karena kamu tidak pernah membesarkan dia. Kamu tidak pernah mengasuh dia dan kamu tidak pernah mengandung dia. Kamu tidak pernah memperhatikan dia dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak akan pernah merasakan betapa pedihnya hati saya. Kepedihan hati kamu masih belum seberapa dibanding sakit hati saya terhadap kamu. Kamu dan papa kamu yang sudah mampus itu mencampakkan saya seperti sampah. Begitu kamu jadi istri saya, kamu akan saya bikin sakit seperti sakit yang pernah saya rasakan.
Kenapa Tuhan dan apa dosa saya sehingga Tuhan memisahkan saya sama Mita? Apa dosa saya? Maaf. Bukan maksud saya supaya kamu melupakan darah daging kamu. Tapi saya tidak mau kamu memikirkan masalah ini sendirian. Karena Mita juga darah daging saya. Sebetulnya masalah ini bisa kita atasi kalau saya punya status yang jelas. Status saya akan jelas kalau kita menikah. Kalau kita menikah berarti secara resmi saya sudah menjadi bapaknya. Dan saya bisa mengendalikan dia seperti yang kamu inginkan. Ya sudah, sekarang mereka kemana? Saya tidak tahu. Mita tidak mengatakan apa-apa. Bibi tahu kemana Mita pergi. Sebab Bibi dengar waktu dia mau berangkat. Katanya dia mau pergi bulan madu. Sebelumnya dia juga menitipkan ini sama Bibi. Ini katanya alamat dan nomor telepon tempat mau minta bulan madu. Ini kesempatan baik untuk membereskan si Denny brengsek itu. Pokoknya saya nggak mau sampai hal ini bocor. Kalau sampai Bapak tanya, atau Mas Hari atau Indah tanya, kalian bilang kalian cuti untuk datang ke pernikahan teman kalian di kampung. Baik, Bu. Nanti setelah 10 hari kalian datang ke sini lagi, saya kasih bonus lagi untuk kalian. Sekarang kalian siap-siap, terus pergi. Makasih, Bu. Sekarang tinggal menyuruh Indah ambil alih tugas pembantu-pembantu itu tanpa alat. Aduh Indah, sayang, hati-hati sayang. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Ma. Pelan-pelan ya. Ya, makasih, Ma. Kamu harus pelan-pelan kalau turun tangga ini. Ih, soalnya curam sekali ya, sayang ya. Iya. Ya. Sini sayang. Kebetulan Mama mau bicara sebentar sama kamu ya, sayang ya. Iya. Awas. Udah, makasih, Ma. Begini Indah. Mama ada berita yang kurang enak, sayang. Kenapa, Ma? Semua pembantu di rumah ini mendadak minta izin pulang untuk seminggu atau 10 hari. Katanya mereka mau menghadiri pernikahan teman mereka di kampung. Padahal Mbak Ira kan sama teman-temannya lagi dapat proyek. Jadi mereka nggak banyak di rumah. Mungkin mereka pergi pagi, pulang malam. Tugas-tugas di rumah ini sebagian Mama bisa handle, Mama bisa masak. Tapi untuk tugas-tugas yang lain, kamu mau bantu Mama, sayang? Bisa, Ma. Saya nggak apa-apa kok, Ma. Tapi jangan. Kamu lagi hamil begini, kalau Hari tahu kamu lagi hamil disuruh kerja, Mama bisa dimarahin sama Hari. Nggak usah. Mama bisa handle semuanya sendiri. Kamu santai-santai aja, Indah ya. Enggak, Ma. Beneran, Ma, saya mau bantu kok, Ma. Saya jamin Mas Hari nggak akan tahu. Dan saya nggak kenapa-napa kok, Ma. Saya mau bantu Mama. Ya, biar saya bantu Mama aja ya. Bener, sayang. Terima kasih ya, sayang. Mama nggak nyangka kamu mau bantu Mama. Kamu memang menantu Mama yang paling baik.
Makasih, Ma. Iya. Ma, saya mau ke toilet dulu. Oh, iya. Awas, bisa. Bisa. Pelan-pelan ya. Makasih, Hati-hati Ma. sayang ya. Sebentar lagi, kamu akan merasakan panasnya api neraka di rumah ini. Dan setelah itu, kamu akan merasakan neraka yang sesungguhnya. Sekarang kita sudah tahu di mana mereka berbulan madu. Nah, berarti kita harus menyusun beberapa rencana secepatnya supaya tujuan kita cepat tercapai. Kira-kira bagaimana? Rencana pertama yang saya rasa aman adalah kalau Mita kita korbankan, lalu kita giring polisi agar ia mencurigai Denny sebagai pembunuhnya. Hei, jaga mulut kamu. Biar bagaimanapun, Mita itu masih tetap anak saya. Iya, betul. Betul Mita anak kamu. Tapi dia tidak pernah mengakui keberadaan kamu. Tidak pernah. Dan kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan Mia selama Mita masih ada di rumah itu. Ya, tapi saya tetap tidak setuju kalau Mita yang dikorbankan. Kita harus punya jalan lain. Begini, bagaimana kalau kita culik Mita? Kita cuci otaknya sampai dia betul-betul mau kawin dengan si Ferdi. Oke, kalau itu saya setuju. Sekarang kalian siap-siap. Dan saya akan sediakan mobilnya supaya tujuan kita tepat tercapai. Dan semua masalah ini saya serahkan sama kalian. Gimana? Oke. Ya sudah, saya permisi. Sekarang begini, semua strategi kita robah total. Kita bikin yang baru. Karena kalau kita ngikutin si bodoh itu, kita nggak bakalan bisa kaya. Dan dia pun tidak bakalan bisa menikah dengan Mia. Nah sekarang gini, bagaimana caranya kamu bunuh dua-duanya? Mita, Dendi, selesaikan. Nah, kalau dia sudah mati, dua-dua orang ini mati, maka dia sudah bisa kawin dengan Mia. Dan dia jadi kaya. Nah, kita bikin dia kayak bank. Setiap saat kita bisa tarik duit dari dia. Bagaimana dok? Selamat ya, Anda akan menjadi seorang bapak. Makasih dok. Selamat dok. Sebentar saya buatkan resep. Sayang. Selamat ya. Selamat ya Preti ya. Mulai sekarang kamu harus jaga makannya yang bergizi ya, biar bayimu sehat. Indah, sayang. Ya, Ma. Tolong angkat telepon ya, sayang. Iya. Besok kita coba lagi. Pasti berhasil. Yuk. Saya rasa selama ini saya sudah cukup sabar, Mas. Tapi sekarang kesabaran saya sudah habis.
Pokoknya kita harus segera menikah. Lalu apa kata orang nanti kalau kita menikah? Sementara pernikahan Tria sendiri dibatalkan. Masa bodoh apa kata orang? Pokoknya saya mau tahu. Kita harus segera menikah, Mas. Tante punya usul. Handinata ada benarnya, Anita. Handinata pasti akan dicela orang kalau tahu dia menikah. Sementara pernikahan anaknya sedang dalam kehancuran. Dan Anita juga benar, Handinata. Anita tidak mau masa depannya terkatung-katung hanya karena pembatalan rencana pernikahannya Tria. Lalu apa usul Tante? Usul Tante, sebaiknya kalian menikah secara diam-diam. Tanpa ada satu masyarakat pun yang tahu. Yang terpenting kan pernikahan kalian syah. Iya, usul Tante ada benarnya. Tapi kalau Mas masih tidak mau juga menerima usul Tante, berarti selama ini Mas hanya mempermainkan saya. Sekarang Mas harus jawab yang jujur. Baik. Kita menikah secara diam-diam. Terima kasih. Ma, kenapa Indah, Ma? Indah. Indah jatuh, Pak. Tadi mau tolong Mama, Mama kram. Indahnya malah jatuh. Yaudah kita bawa Indah ke rumah sakit. Iya, iya, Pak. Tenang, Indah. Hati-hati. Tenang. Ma, cepetan, Ma. Iya, iya, Pak. Tenang, Har. Tenang. Pak, bagaimana keadaan Indah ya, Pak? Mama takut sekali Indah ada apa-apa. Tenang, Ma. Semuanya pasti baik-baik aja. Kamu sudah hubungi adiknya Indah? Oh, iya. Gak aktif, Pak. Tidak ada orang dekat yang bisa dihubungi. Dok. Halo, ini rumahnya Mita. Iya, betul. Bisa bicara sama Denny? Kan lagi pergi bulan madu sama Non Mita. Bulan madu?
Kemana? Aduh, kalau alamatnya Bibi nggak tahu. Tapi sih ninggalin alamat. Tapi Bibi lupa taruhnya di mana. Bisa minta nomor HP-nya Mita? Bisa. 081. Sebentar ya. Ya, berapa? 74 832. Iya. 101. Ya. Terima kasih ya. Ya. Sebentar ya. Kenapa? Gak aktif juga, Pak. Kan bisa di SMS. SMS saja. Saya terima nikahnya Anita binti Setiawan dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan sepasang cincin seberat 9,9 gram tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat. Silahkan cincinnya dipasang. Hari, kamu tenang dong. Kamu kan dokter, harusnya bisa bersikap tenang. Kalau kamu begini, Mama malah tambah panik. Justru karena saya dokter, Ma. Saya tahu kondisi Indah. Cuma keajaiban dan kemurahan Allah yang bisa menyelamatkan jiwanya. Gimana, Suster? Selamat, Dok. Ibu Indah melahirkan bayi kembar. Kondisi bayinya gimana? Kedua bayinya sehat. Kondisi Indahnya? Maaf, biar Dokter Eva yang menjelaskan. Permisi, Dokter. Ya. Mari. Hari, selamat ya, Han. Makasih, Ma. Selamat, Har. Makasih ya, Pak. Mau jadi ayah sekarang. Selamat ya, Hen. Ya, makasih, Dok. Pak, handphone Mama tadi mana? Mama mau kabari Ira dulu. Ya. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Indah sudah ditangani oleh dokter Eva. Ya, tapi kan kondisi Indah. Apa kan juga, Dok? Iya, Ma. Ira, perempuan setan itu bukannya mati. Dia malah melahirkan anak kembar. Sebelum perempuan itu mati, buat Ira itu bukan kabar baik, Ma. Tapi melihat suster yang keluar dari ruangan operasi tadi, dia tidak berani memberitahu keadaan Indah yang sesungguhnya. Mama rasa usia perempuan itu tidak akan lama lagi. Ya, mudah-mudahan aja, Ma. Oke, Ira tunggu kabar baik dari Mama. Bye. Ya. Sekarang sadar nggak lo? Letak kesalahan lo tuh di mana? Ya, gue terlalu impulsif. Gue kelewat cepet ngelibatin orang tua gue ke dalam masalah gue sama Denny. Itu dia yang gue ngomongin sama lo. Lagian cowok kayak Denny, mana mungkin sih nggak punya pacar di masa lalunya. Lagi pula kalau mantan pacarnya tuh masih ngejar-ngejar dia, lo jangan langsung anggap dia selingkuh. Lo tanyain dulu dong sama si Denny-nya. Siapa yang dia pilih? Tapi kayak udah telat deh. Telat? Telat kenapa?
Emangnya lo pikir dia udah nikah sama tuh cewek? Ya nggak tahu. Mana mungkin secepat itu dia nikah. Lagi pula dia kan baru aja dipecat sama papa lo. Udah deh, mendingan lo tuh balik sama dia, lo baikan, lo minta maaf. Lo kembali deh sama dia. Ya. Gue akan cari dia. Tapi gue nggak tahu sekarang dia ada di mana. Wah, ya ampun, kamu tuh nyebelin, ngagetin banget sih. Kenapa sih? Lagian kamu ngelamun gitu. Ya emang kenapa? Nggak apa-apa dong. Ngelamunin apaan? Ngelamunin sesuatu yang enak. Apa tuh? Saya nggak dikasih tahu. Nanti, belum waktunya. Ada waktunya dikasih tahu. Jadi saya nggak boleh tahu ya? Rahasia sih enggak, cuman kamu belum waktunya aja untuk dikasih tahu. Duh, belum waktunya dari mana? Iya dong, itu nanti. Itu peraturan siapa kayak begitu? Peraturan diriku. Gitu ya? Ya ampun, kamu Denny, udah kamu situ. Udah, saya mau nelfon temen dulu. Wah, saya dilarang. Iya dong. Ntar ya, saya mau nelfon Meli dulu. Meli? Temen kuliah zaman dulu. Malam-malam gini kamu mau nelfon Meli, ini udah jam berapa? Emang kenapa? Meli tuh emang sering banget ngerjain saya. Nggak apa-apa dong sekali-sekali saya ngerjain dia kan? Ntar ya. SMS dia, waduh. Bukan dari Meli, kok dari Mas Hari sih? Mas Hari? Oh. Coba sini. Bener kan? Kenapa sih? Kak Indah masuk rumah sakit. Yang bener. Yuk kita cepet pergi yuk. Malam, Pak. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu? Oh enggak, teman saya lagi cek kamar ada yang kosong apa enggak. Gimana? Yang standar kayaknya udah penuh deh. Tapi ada yang mahal. Dulu, mau nggak lo 500.000? Aduh, gimana ya? Sudah, Pak. Saya tinggal dulu ya. Iya. Ref, cepet dikit, Ref. Shh. Ref. Ya udah nih, cerewet. Gimana kerjaan lu? Beres nggak? Beres, Bos. Pokoknya selang remnya tuh udah gue kendorin. Setiap dia injak rem, ini mobil pasti netes minyak remnya. Dan jarak 5 kilo, ini mobil bakal pasti tabrakan. Jamin nggak? Bos, gue jamin. Dia udah datang. Ayo cepat. Kayaknya sebenarnya kenapa aku bisa masuk rumah sakit gitu? Ya aku nggak tahu kan, kamu tadi yang dapat SMS-nya dari Mas Hari kan? Iya sih. Ya, mudah-mudahan dia nggak apa-apa sih ya. Selamat jalan, Mita. Denny. Mampus. Halo, Om. Ini Ferdinand, Om. Ferdi. Gimana, Fer? Semuanya beres, Om. Beres gimana? Mobil itu remnya sudah saya bikin tidak berfungsi. Kalau mobil itu sudah jalan kira-kira 5 km lah.
remnya akan blong. Dan juga rem tangannya sudah saya bikin tidak berfungsi. Bagus, Fer. Sekarang begini, Fer. Sebaiknya kamu culik Mita. Bikin supaya Denny panik. Sehingga mobil itu malam ini juga dia pakai. Tapi Om, Mita sudah ikut mobil itu. Sama Mita? Goblok kamu! Hei, dari dulu kan saya sudah bilang, Mita itu anak saya. Yang saya suruh bunuh itu cuma Denny. Oke, sekarang begini. Biar bagaimanapun caranya kamu kejar mobil itu. Dapatkan Mita. Saya tidak mau dia mati. Kalau dia sampai mati, kamu yang saya bunuh. Tapi Om, kan lebih baik mati dua-duanya. Bajingan, setan kamu. Om, saya tahu Mita itu benci sama Om. Dan apa yang Om rencanakan itu selalu dihalangi Mita. Dan saya juga tahu kalau Om di hadapan Mita sudah tidak ada harga dirinya. Betul kan? Maafkan saya, Mita. Biarpun selama ini kamu adalah ganjalan utama dan selalu memusuhi saya. Tapi kamu tetap darah daging saya. Menghabisi kamu adalah pilihan terakhir yang terpaksa harus saya lakukan. Dan ini kan udah malam, kamu pelan-pelan dong. Ya, tapi kita mesti cepat. Ainda akan masuk rumah sakit. Ya, tapi kan kamu lihat sendiri dan di depan situ tuh ada truk. Bang, kayak ada mobil bang. Stopin dulu bang. Stop. Remnya blong nih. Apa? Remnya. Ya ampun, Den. Stop.